Halo semuanya, ketemu lagi sama Queen of the Zoo Family. Mohon maaf, muka cakadul soalnya Jumina. 煮麵都睇住個機啊！係啊，睇住佢先攝景啊！你唔係嘛？而家唔係啦，哦，喺度拍自己啫嘛。哦，犀利㗎你真係，個個都未食早餐啊！呢9點幾10點先起身啊！爹哋咧，爹哋自己一早起身啊，自己一出去食早餐啦。佢而家唔同我哋食嘢㗎，朝頭早。梗係啦，你哋啊瞓到咁晏，係。梗唔係啦，就算我朝頭早，就算我朝頭早送佢哋翻學，都係佢自己走嘅。唔會同我哋一齊食嘅。係啊，你話嗰啲碗啊，40蚊一份啊，6個印花就夠啦。嗯。你嗰度有可以換到2份啊？我琴日都收咗翻嚟5個好似。又收咗咩？你收咗咁多嘅啫？喺西粉有時佢哋去完邊度走翻嚟，跟住又買嘢咧，買嘢飲咧，買唔知買滿20蚊有一個噶嘛，好似。買滿20蚊嗱，我問佢，我話你點樣換法啊？佢話唔使啊，你想換咧，求個名張紙寫低就換得㗎啦，40蚊一個咁樣。好細個啫嘛？唔係啊，細過呢啲，細過呢個一啲啦。咁大個到啦，有個蓋，有一隻匙羹，係啊，咁你就可以，係啊，細少少啲，係有蓋嘅，細少少嘅，但係咁樣啦，玻璃嘅有蓋嘅，有一隻匙羹，咁我諗下，我換嚟做乜咧？你又問唔換？冇，我哋擺嗰啲咩啊鹽啊，哇，咁大個啱嚟擺鹽。我哋就冇地方擺啦，所以咧我哋就唔換咯。真係服咗你啊！你攞嚟俾小朋友，你好似煮個麵啊，你都可以得啦。你食少少嗰啲，你可以入。你食少少嗰啲，呢個壽我天都唔夠食啊！你話少少。哦，即係佢食得咁多嘅。食得咁多㗎，你話大人嗰食杯麵都食到好似就嚟想嘔，佢都話唔夠食咯。買最細嗰個佢唔夠食。中間嗰個又係唔夠食，但係最大嗰個珍寶嗰隻佢話太多啦。你話咧？佢話要買俾少，你整嘅少少俾佢食，好難啊！咁啊，咁啊，即係冇得講。係嗰啲好似擔湯啊，都 OK 嘅嘛，嗰啲。唔得㗎，嗰啲咁熱嘅湯唔得㗎。熱嘅湯又唔得。嗰啲咁嘅透明嘅湯咧。唔走得啦，透明嘅，所以咪唔會咯。你啊真係怪嘅，揾完生水出嚟，咁你又倒咗出嚟，咁你用生水嚟過完啲生水又唔煮飯又點啊？咪唔係咁樣整嘅啦咩？梗唔係啦，你一係又揾凍滾水嚟嘅啫，你一定要倒落去。滾翻佢先得噶嘛，你啲凍水嚟噶嘛，生水嚟嘛，小姐。邊有凍水啊？你頭先係咪用生水嚟焯嗰啲麵啊？係兩隻嘴啊，係咪啊？係咪啊？你真係啊！你仲話係咁添，你真係啊！係咗你啦。哥哥食冬粉好冇？Kena marah ibu mertua guys, itu tadi ibu mertuaku. Kayak gitu aku kalau ngobrol sama beliau, kadang ada ketawanya, kadang ada jengkelnya kayak. Okay. So aku di rumah pakai celana pendek karena musim panas. Jadi pakai celana pendek. Nah, beliau datang ke sini mau ngurusin apa namanya? Bank kalau nggak salah. Soalnya kemarin hari apa itu Pak suami dimintai tolong buat ngurus Bank of China punya ibu mertua, jadi bareng ke sana. Hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah. Sekarang kan hari Sabtu ya. Nah pas mau ngurus ada satu kartu kredit beliau yang
beliau lupa nomor pinnya, terus apa namanya, ini fingerprintnya itu juga nggak berfungsi. Mau minta surat buat apa namanya, buat unlock di fingerprints. Itu ini apa namanya, banyak pertanyaan.乜嘢啊？你個仔啊，叫佢攞把風扇嚟吹啲嘢而家。你嗰個我嗰個細仔，係啊，佢一陣間凍咗又叫我整翻熱佢，熱又話熱落。你緊出嚟睇啊！你個仔係咁樣講啊！我唔理佢啊！你唔理佢啊？理佢啊！嗱，媽咪啊，你啊，要你咁樣食啊，凍咗又話要整翻熱佢啊！Apa namanya, yang kecil itu kan, anakku yang kecil itu kan, anaknya itu kalau makan sesuatu panas dia dikipasin, tapi nanti kalau udah dingin minta dipanasin lagi. Jadi kan ya udah aku biarin aja kayak gitu. Kalau grandmanya dia apa namanya sekarang lagi protes, itu urusin anakmu, apa namanya, dia makan kepanasan nggak kamu pisahin gitu. 唔理佢啊！你真係衰啊！你真係搞到，你真係攞嚟搞嘅，你真係唔理佢，睇佢喺度周圍佢自己食嗰個咩啊吹㗎，嫲嫲唔好理佢啦，唔使理佢啦，男仔由佢啦嚇。男仔唔使理佢㗎，唔使理佢啊！咁啊，第日佢自己啊一路大，佢都係咁樣㗎啦。咁啊，第日佢都要照顧佢嗰老婆㗎嘛，唔會照顧阿媽㗎啦。所以咪由佢咯，等佢早啲獨立就早啲咁啊放佢走。你咁快就叫佢獨立，我幾難啊！我相信你。嗰個老豆都係咁樣，大仔啊，咪自己補習啊，去邊度都想佢而家升3年班啊，唔知係咪升唔升啊？你都去補習落去，都係自己落去搭 lift， 跟住翻嚟啊自己搭 lift 上。咁啦，已經。所以嘛，爸爸都話男仔俾佢自己獨立啦，咁樣咁啊學你個仔咯而家。學我個仔，咁你就做少好多嘢啦，你就唔使做啦。你呢樣係咪真係佢咁講咧？佢真係咁講啊！佢咁講係即係睇到你都話費事啦，咁啊不如唔使啦，等佢哋自己食啦。咁事實上係啊，你話嗱，好似你話換嗰啲碗，你話嗱你一成碗攞出嚟，佢話係熱啊，咁你咪滗一啲出嚟，夾一啲出嚟俾佢用個細碗食完又再滗一啲落去，咁係咪快凍咧？啊，你又唔係話唔使？次次都係咁樣食嘅啫嘛，媽媽。你諗下佢一陣間一路食咁樣一路睇電話咯。你可以叫佢盡量唔好俾佢再睇電話，叫佢食完先睇，咁係咪啊？你唔俾佢睇電話，佢就話你媽咪有個電話咧。媽咪有個電話咧。就係你由細整到佢變成係咁樣啦，阿小姐。唉。樣樣嗰啲係由細至大嗰陣時候，你唔喐佢咁樣，佢 Kuyon be ibu mertua kuyon. Dia dimintain tolong buat ngurus anak-anakku, nggak mau. Tapi kalau aku apa namanya cara ngurusku ke anak-anak itu menurut beliau itu nggak apa namanya nggak baik lah gitu maksudnya. Sekarang kayak anakku yang kecil sekarang kan lagi makan mie, terus aku taruh di mangkok besar kayak ini, lebih besar sih dari ini mangkoknya. Nah kan panas kan pakai sop. Anaknya kalau makan itu kan sambil nonton TV, jadi kan apa namanya waktunya itu matanya no liko. Jadi matanya itu kan fokus ke TV, makannya itu pelan-pelan maksudnya. Jadi kan apa namanya? Jadi kayak apa? Nggak usah pakai kipas kan. Kalau di sendok begini pakai garpu kan nanti dingin sendiri kan. Terus anaknya itu kalau makan panas ditunggu sampai dingin, tapi kalau udah dingin minta dipanasin lagi. Nggak sukanya itu di situ. Nah ibu mertua mintanya ditaruh di tempat yang kecil, jadi harus nungguin gitu di sebelahnya dari mangkok kecil, mangkok besar, terus ditaruh di mangkok kecil biar dia makan dari yang mangkok yang kecil gitu. Jadi biar nggak apa namanya, biar nggak ngipasin atau nggak nunggu dingin gitu loh. Soalnya aku sendiri udah
dari mereka udah mulai makan sendiri tuh udah aku biasain. Kalau makan itu satu tempat, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada ikan gitu maksudnya. Tapi kalau sup itu dipisah di mangkok sendiri gitu. Tapi anaknya kalau minta makan pakai sup ya udah dijadiin satu, nasi sama sup dijadiin satu. Baru nanti lauknya kayak misalnya sayuran dari sup kayak wortel, tomat, kentang itu dipisahin gitu. Tapi nasi sama supnya dijadiin satu sama sup. Nah lauknya yang dari sup itu tadi baru dipisahin. Kayak gitu aku kalau ngurus anak. Tapi ibu mertua ini maunya, aku pengennya maunya praktis, nggak nyuci banyak berkakas dapur gitu maksudku. Tapi menurut ibu mertua, aku orangnya males gitu guys. Jadi tadi bukan bertengkar ya, emang aku sama ibu mertua kalau lagi bahasa Indonesia, bahasa kantornya samjeng, apa sih bahasa Indonesia nya? Ini perasaan atau apa sih, lupa bahasa Indonesia nya. Samjeng itu apa sih ya, perasaan lah menurutku tuh namanya ya. Itu lagi bagus ya, ya udah guyon, ketawa-ketawa. Tapi kalau lagi perasaannya lagi nggak enak gitu, misalnya lagi bad mood, kadang suka suka diem-dieman gitu. Kayak gitulah, jadi kayak anak kecil, kayak ngurusin anak kecil gitu. Dan dia usianya kan udah 77 mertua itu usianya. Jadi kemarin ingat waktu terakhir kita liburan ke mana itu, ke Krabi, Thailand kan. Krabi itu bulan September Oktober tahun 2019. Jadi kita terakhir naik pesawat itu bener-bener 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu terakhir kita naik pesawat liburan ke luar negeri itu gitu. Ini kan udah bulan Juli akhir kan, tanggal 30 kan hari ini. Jadi besok tanggal 31 Agustus September. Jadi September akhir itu ulang tahunnya Pak suami, terus Oktober awal ulang tahunnya anakku yang gede, anak yang gede si Koko Navin. Jadi kan kita liburan waktu itu, kalau nggak salah pas liburan sekolah atau pas ada acara apa gitu. Itu, nah itu lagi ngobrolin, nggak tahu masalah apa, mungkin masalah perbankan yang ada di Kanada sana. Soalnya rumah ibu mertua yang di Kanada kan ditinggal udah hampir 4 tahun. Jadi sebelum ada pandemi COVID itu beliau pernah pulang sekali sama mendiang anak yang barep kemarin kan tuh. Terus nggak pulang lagi kan sampai sekarang karena pandemi ini. Jadi rumah kena pajak, rumah kosong itu kemarin lihat tax refundnya itu kalau nggak salah 30 hampir 40.000 Canadian dollar. Itu kalau dirupiahkan kalian bisa cek sendiri, $1 lagi kan mami entah mana. Canadian dollar itu kalau nggak salah sama US itu beda 2.000-an lah, 2.500 enggak, pokoknya di bawah 3.000 bedanya. $1 US sama $1 Canadian, sekitar 2.000-an 500. Oke, so aku mau ngasih buat si Koko.
Oke guys, nah jadi kemarin pas ngelihat surat-surat berkas-berkas dari Kanada itu yang tadinya yang ngurusin kan mendiang kakak tertua kan, kakak ipar, jadi kakak anak tertua dari ibu mertua gitu loh. Soalnya suami aku kan nomor 2, jadi yang anak yang gede meninggal karena kanker. Terus sekarang yang punya kewajiban buat ngurusi semua yang ada di Kanada sana kan Pak suami gitu. Jadi kemungkinan tahun depan kita pindah ke Kanada, kita juga tinggalnya di sana. Kalau ibu mertua kemungkinan akan di sini terus karena usianya, faktor usia kan udah 77. Kalau misalnya naik pesawat juga 13 jam dari Hong Kong ke Kanada sana, itu yang direct flight ya. Kalau yang direct flight 13 sampai 14 jam. Itu juga keluarga, mohon maaf, keluarga Pak suami itu kalau masalah tiket, terutama ibu mertua itu agak pelit, jadi nggak pernah beli yang bisnis kelas gitu. Jadi tiap beli tiket pesawat itu beli yang ekonomi, jadi kan nggak bisa tidur selonjoran gitu maksudnya. Kalau yang di bisnis kelas kan bisa tiduran selonjoran kayak di ranjang itu. Kalau yang di ekonomi kelas kan ya udah duduk biasa, paling tidurnya sambil kayak gini kan. Sekarang berdua lagi ngomongin masalah rumah yang sekarang ditempati sama ibu mertua, yang dulunya itu peninggalan dari mendiang ayah mertua. Yang setelah mendiang ayah mertua itu meninggal, rumah tersebut kan mendiang ayah mertua itu dulu setelah bisnisnya sukses, bisnis school bus sukses kan, terus di handover ke saudara, nggak tahu saudara atau temennya gitu. Terus kan migrasi ke Kanada, ke Vancouver sana tahun 95 96 gitu. Nah jadi di sana beliau punya rumah sendiri, punya ruko maksudnya. Nah ruko itu karena ruko yang dibeli itu kawasannya itu kawasan sepi gitu loh. Jadi tiap kali disewa sama orang itu, yang punya bisnis itu nggak berkembang bisnisnya. Jadi beberapa kali disewa sama orang itu yang nyewa malah kabur, nggak bayar kontrak gitu. Soalnya kalau di sana di Hong Kong juga kan bayar kontrak tiap bulan, jadi tanda tangan kontrak terus ngasih deposit 2 bulan, terus habis itu tiap bulan kan bayar. Nah itu beberapa kali yang kontrak ruko tersebut itu kabur, nggak bayar kontrakannya gitu. Kalau di Indonesia kan beda ya. Kalau di Indonesia kan kontrak misalnya setahun sekali bayarnya langsung kan, atau 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali, kebanyakan kan 2 tahun sekali. Oke. So, sekarang lagi ngomongin masalah rumah peninggalan mendingan ayah mertua yang sampai sekarang itu belum dibalik nama gitu loh, masih nama mendiang bapak mertua. Terus pengurusannya itu juga susah. Dulu yang dikasih kewajiban, dikasih tugas lah maksudnya buat ngurusin pajak, pemindahan nama, penggantian nama pemilik itu. Yes, what? 阿姑姐幾條友冇成日喺呢度啦。姑姐走啊，15年頭啊，2 月啊。Nanya mendiang adik ipar perempuan satu-satunya kan meninggal awal tahun 2015. Jadi waktu itu si Koko usianya baru beberapa 4 bulanan lah gitu. Soalnya kalau nggak salah tuh seminggu sebelum Imlek tahun 2015 gitu. Kalau si Koko kan lahirnya kan Oktober tahun 2014. Jadi Kuce, panggilannya Kuce gitu. Kuce itu pergi karena kanker juga itu awal tahun 2015 ya, tepatnya Februari lah. Kalau tanggalnya tanggal berapa lupa. Awal
tahun 2015, jadi bulan Februari tahun 2015. Nah, sekarang lagi ngobrolin masalah rumah yang peninggalan mendiang bapak mertua. Oke, so oke guys, anak-anak sekarang lagi makan mie instan. Aku tadi udah makan pangsit, beli pangsit ayam, isinya ayam sama kayak mie, tapi bukan mie mihun, bukan yang mie soun, tapi mie yang mie kayak mie pentilnya Korea itu. Oke, makan berapa itu tadi, 10 biji kalau nggak salah. Terus udah minum kopi. Sekarang setelah minum kopi agak ngelak itu bahasa Indonesia, agak haus. Minum air putih aja. BTW jangan terkecoh sama botolnya ya. Ini air putih. Jadi kita punya filter, water filter. Jadi kalau minum air itu nggak usah masak, nggak beli juga. Jarang sih beli, kadang suka beli air mineral kayak gini. Biasanya air mineral kayak begini kita gunain kalau kita mau ke staycation, liburan gitu maksudnya. Soalnya kan cuma ya mày次次佢都係咁樣啦，咩咁緊張啫你哋？ Oke, nah air mineral kayak gitu ini kita bawa buat misalnya bikin kopi. Soalnya kalau di hotel itu kan biasanya jatah air minum itu kan botol segini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang mau, nah cuman masak mie aja abrakadabraknya yang dipakai tadi udah segini. Nah kemarin beli semangka guys di ini di Taipo Market, harganya 35 dolar. Nggak tak taruh di kulkas soalnya kulkasnya penuh dengan minuman. Harganya 35 dolar. Ini suaranya kayak begini. Ini matang ya matang, tapi kalau nggak It's a watermelon. gitu. You want it? Yeah? You wanna have some? Yeah. Now? Yeah. I know how to eat a watermelon. Just eat the skin. Oke guys, mau motong watermelonnya dulu, yang gede minta. Oke, so sebenarnya kemarin itu rencana hari ini mau ke pantai, tapi tadi pagi pas bangun, aku bangun jam 7:30 kalau nggak salah, karena hari Sabtu kan. Nah, anak juga nggak ada kegiatan hari ini. Rencananya itu dari kemarin Pak suami udah bilang besok kalau nggak ke pantai ya ke kolam renang gitu loh. Tapi ternyata hari ini tadi pagi bangun jam 8:30 menggelegar ininya, menggelegar ininya, apa namanya, thunder, petirnya itu menggelegar. Okay, so now I'm going to at least put on a bra. I'm not wearing a bra at home, and I only have my short, ini celana apa namanya, celana yoga, yang celana yoga pendek itu di rumah. Sekarang ada ibu mertua, jadi harus ganti baju guys. Okay, so before that I'm going to cut this watermelon. So lanjut nanti kalau kita ada kegiatan di luar. Oke, makasih yang udah nonton. See you next time. Bye everyone. Stay safe, stay healthy, and be happy.